Penyakit malas itu tidak akan pernah menghasilkan namanya apa-apa. Siapapun itu, siapapun orangnya, kalau masih tertanam dalam dirinya itu rasa malas, dia itu pasti nggak akan jadi apa-apa. Yang ada ya jadi pengangguran sukses gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo WhatsApp guys, welcome back to my channel. Kembali lagi guys bersama saya Taya Zerosik di channel informasi dan hiburan. Oke guys, untuk kesempatan kali ini guys, saya akan ngecopres lagi di depan kamera guys. Pembahasan kali ini adalah susahnya mencari materi untuk YouTube gitu guys. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasannya guys, jangan lupa untuk tekan tombol like, kemudian subscribe, dan bunyikan tanda lonceng guys, agar teman-teman bisa menerima notifikasi dari video-video saya yang terbaru. Kemudian untuk kritik dan saran guys, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, kita lanjut pembahasannya guys. Susahnya mencari materi untuk YouTube. Jadi gini guys, sebelumnya saya minta maaf apabila ada salah kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati. Itu semata-mata datangnya dari saya pribadi atau kebodohan saya pribadi, dan apabila ada yang berguna dan bermanfaat, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, kita lanjut pembahasannya guys. Saya siap ngecopres lagi. Jadi pembahasan susahnya mencari materi untuk YouTube gitu guys. Jadi sebenarnya untuk YouTuber pemula pasti akan mengalami hal yang sama seperti yang saya alamin. Bahkan mungkin teman-teman yang sudah lama pun maaf pasti akan mengalami juga yang namanya susah mencari materi gitu guys. Apalagi semisal channelnya itu cuma satu item, itu pasti akan susah gitu guys. Makanya kita teman-teman semua itu, para teman-teman YouTuber semua, maaf saya bukan ngajarin atau apa, ini sekedar menginformasikan aja. Apabila berguna dan bermanfaat, yaitu semata-mata ya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran saya guys gitu. Jadi susah mencari materi untuk YouTube gitu guys. Susah mencari. Jadi susah mencari itu yang pertama. Susah mencari, kita kesusahan dalam segala hal ya. Kalau kita masih pemula banget, jadi kita itu harus membuat video apa sih? Kita itu harus membuat apa sih? Pasti kita akan kesusahan dalam membuat materi untuk konten berikutnya guys. Itu pasti akan terjadi. Nah, untuk teman-teman semua, jadi untuk mencari materi atau susahnya mencari materi itu sebenarnya di sekitar kita itu banyak guys. Sebenarnya di sekitar gitu banyak materi-materi apa yang bisa kita bikin konten, itu sebenarnya banyak. Tergantung dari kitanya sendiri guys, mencernanya itu seperti apa, ngakalinya bagaimana, ya itu tergantung dari kita sendiri guys gitu. Kalau kita mencari itu sebenarnya di sekitaran kita itu banyak gitu guys. Mau kita yang lihat apa ya, sawah ya kita bikin materi sawah, kita bikin misalkan kita lihat lapangan nih ya kita bikin materi lapangan gitu guys. Kita lihat jalan, kita bikin materi jalan gitu guys.
Jadi sebenarnya susah mencari materi itu sebenarnya kitanya aja itu yang belum paham gitu guys. Dalam arti kenapa saya bilang seperti itu, jujur saya tuh apa ya, bergelut di dunia YouTube itu ya baru beberapa bulan. Sebenarnya kan ini saya ulangin lagi dari video-video saya yang sudah dari kemarin-kemarin itu sudah ada juga, bahwasanya tuh saya bergabung di YouTube itu dari 2014 sampai sekarang guys. Tuh. Makanya saya bingung. Jadi untuk terakhir ini guys, berapa bulan ini terakhir, jadi ada teman ya itu minta dikembangin, akhirnya saya kembangin. Ternyata saya lihat atau saya pelajari bener-bener YouTube itu ternyata tuh ya begini. Oke guys, kita lanjut. Maaf ada kesalahan teknis tadi. Jadi pembahasan susah mencari materi. Jadi hal seperti itu pasti terjadi. Jadi saya ulangi lagi, pasti terjadi di setiap orang atau di semua YouTuber pemula, pasti akan susah mencari materi. Jadi sebenarnya materi itu kita cari dan di sekitar kita pun banyak, tergantung kita mengolahnya itu seperti apa guys. Kemudian susah mencari materi untuk YouTube ya. Jadi mencari, kata-kata mencari guys, mencari materi, kata-kata materi. Jadi materi, sebenarnya materi itu banyak guys. Kita mau bikin apa aja pun kita tuh bisa dijadikan materi guys. Jujur aja, kita mau membuat materi, kita siapin dulu judulnya guys, nanti kita baru cari materinya. Semisal kita mau bikin seperti ini guys, ini sampai saya tulis di sini nih, di dalam kertas gini, di lembaran kertas ini saya tulis. Jadi susah mencari materi untuk YouTube, itu sengaja saya tulis saya biar nggak lupa gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua, untuk membahas YouTuber atau untuk membahas materi, kita mau bikin materi apa, mau bikin video apa, kita kebingungan, tulis aja di kertas, nggak apa-apa gitu, nggak usah malu guys. Kalau kita masih pemula nggak usah malu, kenapa juga harus malu gitu, toh kita juga nggak merugikan orang lain gitu guys. Jadi penjelasannya materi, sebenarnya kata-kata materi itu banyak banget guys, apapun itu bisa dijadikan materi gitu guys. Untuk yang versi gaming, itu gaming materinya juga banyak. Dalemin itu gaming, mungkin dari item-itemnya atau dari hero-heronya, itu untuk yang versi gaming. Untuk yang versi informasi dan hiburan, nah kalau informasi dan hiburan, informasi dan hiburan seperti channel saya ini guys, itu banyak sekali materinya, apapun bisa diinformasikan untuk teman-teman semua gitu guys. Jadi kalau kita mencari materi itu sangat banyak sekali guys. Jadi tergantung dari, kembali lagi saya katakan bahwasanya materi itu kita sendiri yang menciptakan gitu guys. Bahwasanya mencari materi untuk YouTube itu di sekitar kita itu banyak, bukan di YouTube aja guys. Di luar sana pun kita dalam kerja di bidang apa ya, yang istilahnya mungkin di hal lain selain YouTube, itu materi pun sama, kita sendiri yang menciptakan gitu guys. Kita barang udah dapet jebret ya kita olah lagi, materinya tuh seperti nanti akhirnya jadi seperti ini gitu guys. Jadi ini penjelasan susahnya mencari materi. Jadi saya ulangin lagi, susahnya mencari materi untuk YouTube itu sebenarnya tergantung dari kita, niatnya kita aja guys. Biasanya jujur aja saya sendiri juga ngalamin guys, ini saya juga rekaman ini juga malam jalaninnya. Tadi siang saya juga santai-santai aja, nggak ya karena itu
males. Nah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan, kalau rasa malas itu datang, maaf, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Memang penyakit malas itu memang luar biasa itu. Kalau semisal saya tahu penyakit malas kelihatan gitu, ngejugrak gitu, saya jewer pokoknya. Itu kalau penyakit malas itu, sampai saya tuh mau bikin konten video karena rasa malas, akhirnya jadi kemalaman lagi gitu guys. Makanya untungnya siang tadi saya tuh udah menyiapkan semuanya. Jadi pembahasannya itu adalah susah mencari materi untuk YouTube gitu guys. Jadi sebenarnya itu susah dan enggaknya itu tergantung dari kita sendiri guys. Susah dan enggaknya kita menjalankan YouTube itu tergantung dari kita sendiri. Rasa di dalam diri ini masih ada enggak sih gitu guys. Yaitu rasa kepingin tahu, rasa kepingin sukses gitu guys. Kalau rasa malas datang, kita ingat guys, ingat cita-cita kita atau harapan kita yang tertunda gitu guys. Nanti insya Allah akan bangkit lagi. Dan jangan lupa dekatkan diri sama yang kuasa. Itu memang rasa malas itu memang sulit dihindari, apalagi kalau udah ketemu bantal sama guling, ampun bener dah, sampai pusing saya gitu guys. Makanya untuk teman-teman semua ya, YouTuber pemula seperti saya, jangan pernah patah semangat, jangan pernah mundur ya. Apalagi sekarang itu kalau YouTube itu sebenarnya itu kan boleh dibilang kerjaan gampang. Kenapa saya bilang begitu? YouTube itu, kita mengerjakan YouTube itu sebenarnya sangat gampang guys. Kita bisa mengerjakan dengan santai. Kita jalan-jalan aja bisa menjadi materi. Kita ngapain aja bisa jadi materi gitu guys. Jadi ya tergantung dari kitanya aja. Yang penting lihat aja tuh, kita contoh teman-teman kita atau senior kita yang udah sukses, yang udah goal itu ya, tetap aja sama guys, kasusnya itu sama, susah ya. Karena itu penyakit rasa malas ya, beliau itu berperang melawan malas. Apapun pekerjaannya itu, kalau kita masih dihimpun rasa malas atau dihimpit rasa malas, ya udah kita nggak akan jadi apa-apa ya. Jadi ya cuman begini-gini aja, nggak ada perubahan apa-apa guys. Makanya untuk teman-teman semua, mari kita berjuang melawan malas. Gitu guys. Jadi untuk teman-teman semua, rasa malas itu dihindari. Kita perangin rasa malas, kita bangkit, kita bangun lagi, kita kejar, kita uber lagi cita-cita dan harapan kita yang tertunda gitu guys. Makanya jangan pernah takut, jangan pernah minder ya. Kita perangin rasa malas kita yang ada dalam diri kita sendiri gitu guys. Contohnya ya, di awal tadi saya sudah katakan, kita mau mengerjakan sesuatu tapi rasa malas itu ada, ya pasti akan timbul rasa malas, dan kita pun pasti akan tertunda. Ini contohnya saya sendiri guys. Saya bikin materi kayak gini, kalau nggak saya siapin dari siang, otomatis pasti akan hilang juga. Ya untungnya untungnya saya sudah menyiapkan semuanya gitu guys. Jadi untuk teman-teman semua ya, kita jangan pernah takut, jangan pernah males. Kita tetap berjuang terus. Ingat, kita ada keluarga yang menanti kita, yang menunggu hasil dari perjuangan kita guys. Tetap semangat, tetap optimis, tetap maksimal. Perangin rasa malas dan hilangkan rasa malas yang ada dalam diri kita gitu guys.
Makanya untuk teman-teman semua, saya sarankan jangan pernah malas dan hindari dan perangi rasa malas yang ada dalam diri kita, gitu guys. Makanya kenapa saya bilang begitu, sebenarnya pembahasan susah mencari materi untuk YouTube itu sumbernya dari rasa malas yang ada dalam diri kita, gitu guys. Ya, rasa malas itu banyak guys, mungkin malas keluar lah, malas mencari, malas mikir, atau malas apalah, pasti banyak. Makanya kunci dari jawaban dari mencari susah mencari materi untuk YouTube itu sebenarnya jawabannya adalah malas gitu. Coba kalau kita nggak malas dalam yang ada dalam tubuh kita, pasti kita akan dapat materinya gitu guys. Makanya kita hilangkan rasa malas itu, bukan di YouTube aja guys, di luaran sana pun sama. Apalagi kerja di luaran sana yang ada bos atau ada pimpinan atau ada atasan kita. Nah, kalau kita rasa malas pasti kita ditegur oleh atasan kita guys. Makanya nggak di YouTube, nggak di kerja di luaran sana, mari kita hilangkan rasa malas. Karena penyakit malas itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Siapapun itu, siapapun orangnya, kalau masih tertanam dalam dirinya itu rasa malas, dia itu pasti nggak akan jadi apa-apa. Yang ada ya jadi pengangguran sukses gitu. Makanya rata-rata orang kalau penyakit malas itu ada, ya jadinya ya gitu guys, nggak jadi siapa-siapa, jadi pemalas yang sukses gitu guys. Ujung-ujungnya kita nggak mau kerja keras, ya kan, kita nggak mau usaha ya karena malas. Akhirnya apa, kita cari jalan pintas gitu. Dan itu banyak sekali sudah terjadi guys. Makanya untuk teman-teman semua, hilangkan rasa malas dalam diri kita, mari bangkit, kejar cita-cita dan harapan kita yang tertunda gitu guys. Susah mencari materi untuk YouTube itu sudah terjawab juga ya guys ya, bahwasanya penyakit yang ada dalam tubuh kita atau dalam diri kita tuh ya rasa malas itu. Makanya kita susah mencari materi untuk YouTube, atau dengan kata lain bahasa Jermannya gitu ya, angel golek materi kanggo YouTube ngono loh, bukan ya? Gitu guys. Jadi pembahasan susah mencari materi untuk YouTube terjawab sudah. Jadi kuncinya cuma satu, hilangkan rasa malas gitu ya guys ya. Jadi untuk teman-teman semua yang di luaran sana ya, yang masih merasa males, ya hilangkan rasa males, mari kita bangkit dan mari kita melakukan hal yang positif, jangan sampai merugikan orang lain gitu guys. Makanya untuk kesempatan kali ini guys, mungkin pembahasannya saya cukupin aja sampai di sini. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan bunyikan tanda lonceng dan sertakan like, karena itu gratis guys, nggak usah bayar. Dan untuk kritik dan saran guys, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini gitu guys. Oke, untuk pembahasan kali ini guys, susah mencari materi untuk YouTube, saya akhiri sampai di sini. Besok saya sambung lagi. Dan jangan lupa guys, nanti setiap jam 7:15 saya pasti akan muncul di beranda kalian yang sudah mensubscribe saya. Itu sudah pasti, karena saya mencoba untuk menjadwalkan atau mengatur waktu biar waktunya enak dan saya juga bisa
lega juga untuk menjalankan YouTube ini guys, gitu guys. Mungkin dari saya akhiri. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati. Itu semata-mata dari kebodohan saya pribadi, dan apabila ada yang berguna dan bermanfaat itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran saya, gitu guys. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.